berada di Pengadilan Negeri ke-1 Kupang bersama penasihat hukum dari Bapak Christian Namo. Seperti diketahui atau seperti yang kami saksikan di pengadilan di ruang sidang, hari ini digelar sidang perdana. Mungkin penasihat hukum dari Bapak Christian Namo bisa menjelaskan terkait dengan persidangan pada hari ini. Ya, terima kasih atas luangkan waktu yang diberikan, dan kami di sini hari ini adalah agenda sidang panggilan yang ketiga ya, dan kita berikan apresiasi juga kepada jajaran para tergugat yang hari ini akhirnya hadir setelah 2 kali absen. Ya, ini adalah panggilan negara dan kita hormati dan hargai, dan kita harus mengikuti untuk mekanisme dan proses hukum berikutnya. Dan di agenda selanjutnya adalah mediasi. Kita menunggu, sudah ditunjuk juga tadi hakim mediator. Nanti kita ikuti sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Kupang. Demikian, terima kasih. Silakan rekan. Baik, mungkin saya tambahkan lagi, tadi sudah disampaikan rekan saya. Ini jelas pihak tergugat ya setelah absen 2 kali. Kali ini akhirnya mereka ikut sidang, mengikuti sidang, dan kami apresiasi ya, terima kasih kepada pihak tergugat yang sudah hadir memenuhi panggilan sidang, dan kami berharap supaya kedepannya tetap hadir ya, supaya jangan sampai tidak datang lagi setelah datang ini, sehingga ke depan ya kita tetap berpedoman pada asas ya, peradilan yang cepat, tepat, efektif dan efisien ya, sehingga para pihak ya, kami bukan pihak yang berperkara ya, kami menjalankan kuasa ya, sehingga bisa ada kepastian hukum ya mengenai persoalan gugatan PMA ini. Pak, di ruang persidangan tadi terlihat terlapor tidak hadir ya? Tergugatnya hadir. Tidak prinsipal ya, melalui kuasa hukumnya. Ya, melalui kuasa hukum tidak. Kan terkait dengan prinsipal ke depan seperti apa harapannya supaya mereka bisa hadir? Saya selaku tim kuasa hukum ya tentunya prinsipal langsung hadir. Jadi untuk tidak diwakili tim kuasa hukum, begitu juga dengan klien kami juga wajib dihadirkan di persidangan berikutnya. Karena agendanya kan mediasi, jadi pihak yang berperkara, pihak terkait yang terlibat langsung dalam perkara ini. Ya, seperti diketahui klien ibu kan sedang ditahan di Denpom. Seperti apa ini? Ya tentunya harapan kami ya kita menghormati proses hukum dong. Karena di sini juga adanya panggilan sidang di Pengadilan Negeri ini adalah perintah negara gitu. Kita harus mematuhi juga, kan setiap warga negara harus taat hukum tanpa terkecuali. Tadi hakim sempat meminta ibu untuk koordinasi terkait dengan klien ibu yang sedang ditahan. Seperti apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya seperti yang sudah kami lakukan selama ini juga, kami mendatangi ke Denpom Kupang, namun tidak ada positif ya, tanggapan yang positif, karena ada masih alasan penahanan sementara dan juga masih proses penyidikan dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya sih melukai ya, mencederai proses hukum. Kalau memang seperti itu kan harusnya mempertimbangkan juga hak asasi manusia juga. Harus didampingi dengan kuasa hukum atau tetap harus ada bisa diberikan ruang waktu untuk bertemu dengan rekan kerabat dan saudara lainnya juga diizinkan gitu. Jadi tidak untuk langsung di penjara juga, terkait dakwaan yang didakwakan juga kan tidak melebihi ancaman di atas 5 tahun itu ya, seharusnya tidak harus langsung ditahan terus tiba-tiba tidak diberikan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Itu sangat disayangkan sekali, dan di sini juga saya akan menjelaskan kami sudah melakukan langkah-langkah dan upaya hukum. Kami sudah bersurat kepada Presiden Republik Indonesia. Kami juga sudah bersurat juga bermohon untuk dilaksanakan rapat dengar pendapat di Komisi 1 DPR RI. Begitu juga di Ketua Komisi 3 DPR RI, Komnas HAM, dan seluruh instrumen yang sudah disediakan oleh negara. Namun dalam hal ini ya, saya kembali mengetuk, marilah harapan kami masih ada tersisa satu saja pejabat negara di negeri ini yang memiliki empati. Nah, kita memiliki rasa yang sama lah ya, karena terlepas dari apapun pasal itu hanyalah angka, tapi kembali lagi ketika hati nurani bicara, semua kebijaksanaan itu pasti akan ada. Nah, mari kita kembali lagi menoleh bahwa sesungguhnya Pelda Christian Namo ini hanyalah seorang ayah, figur seorang ayah hebat yang memperjuangkan keadilan untuk putranya. Jadi beliau bukan penjahat, beliau bukan teroris, beliau juga bukan pengkhianat bangsa. Jadi tidak layak juga untuk dilakukan proses penangkapan yang seakan-akan beliau itu adalah
pelaku tindak kejahatan extraordinary crime. Itu ya, sangat disayangkan sekali. Ya, harapan kami untuk ke depan kita menghargai dan menghormati hak-hak Pelda Christian Namo sebagai warga negara yang patut juga dilindungi hak-hak dan kebebasannya tentunya, bisa untuk didampingi kuasa hukum dan lain-lain. Terima kasih. Baik, mungkin saya tegaskan ya, tadi sudah disampaikan mengenai agenda sidang berikut ini, ya, mediasi ini memang semestinya ya, yang hadir adalah prinsipal, bukan hanya kuasa sidang, bukan hanya kuasa hukum saja, ya, karena mereka lah pihak yang berperkara dalam kasus ini. Terus kita perlu tegaskan juga, mungkin ini perlu menjadi pertimbangan ya pihak tergugat ini, baik Dandim dan atasannya ke atas, bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Pelda Christian Namo ini itu dilakukan setelah adanya undangan panggilan, adanya panggilan resmi dari PN Kupang untuk menghadiri sidang. Jadi ya kita mohon supaya mungkin dikasih kebijakan juga. Tadi sudah dijelaskan bahwa klien kami ini bukan penjahat kelas kakap yang mesti ditangkap dan mesti ditahan. Kalau bisa mohon supaya ada kebijakan SPD juga bisa menggunakan haknya sebagai penggugat, bisa hadir langsung dalam persidangan ini. Udah dikawal, dijaga pun nggak apa-apa ya kalau memang dia takut hilang gitu. Itu saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan. Lalu sampai kita tegaskan juga bahwa masalah penangkapan, penahanan dan lain-lain, ya itu adalah memang dua perkara yang berbeda dengan perkara yang sedang disidangkan ini. Jadi sebagai kuasa hukum tentu kita punya bahasan-bahasan. Kita tidak bisa mengatur, mengintervensi Denpom atau lain sebagainya. Keluarkan dia, semua ada. Kami tetap menyalahkan sepenuhnya. Yang penting ya, yang terpenting bahwa semua itu sesuai dengan ketentuan ya dan undang-undang yang berlaku. Jangan mengada-ngada. Untuk kepentingan klien ibu maupun bapak, apakah ada niat untuk ke Denpom kembali untuk meminta kehadiran Pak Kris di persidangan? Oh ya, tentunya kami pasti akan menghadiri ke Denpom itu setiap kali kami pasti hadir. Kami melaporkan gitu bagaimana perkembangan dan berikutnya. Namun di sini kami selalu kecewa karena tidak diberikan izin, tidak diberikan akses. Bahkan hanya yang pertama kali saja kami diberikan izin hanya Pelda Christian Namo hanya dada-dada sambil begini-begini. Ini negara hukum loh gitu. Jangan mencederai marwah negara hukum dengan sistem-sistem yang dianut tuh abuse of power itu sudah hilangkanlah. Jangan lagi menggunakan paham-paham seperti itu. Karena ya di sini kembali lagi kalau kita mau bertindak semena-mena gitu kan, menyalahgunakan wewenang jabatan, nanti yang menggenapi Tuhan loh. Karena jangan salah nanti Tuhan marah kalau kita terus menekan Pelda Christian Namo ini seorang ayah yang sedang bermunajat, sedang berjuang untuk keadilan putranya tercinta. Demikian. Terima kasih Ibu dan Pak. Selamat siang. Salam kasih.